Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like, and share. Ustadz Deden sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan Ustadz Deden. Ya, kami infokan sekali lagi kepada para jamaah dimohon untuk bisa melakukan presensi dan juga bisa mengkondisikan mic-nya ya, atau dimutkan untuk mengkondisikan jalannya pada pertemuan malam hari ini. Kepada Ustadz Deden disilahkan. Baik, syukran, Hamar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man tabi'ahum ala siratal mustaqim, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuajahah di dalam rangka untuk tafaqquh fid din, khususnya di dalam rangka untuk mengambil sebanyak-banyaknya pelajaran dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi umatnya yang berupaya untuk meneladani Rasulullah SAW dalam semua sisi kehidupannya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang bersambung dengan pembahasan sebelumnya. Jadi di pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai fase dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Dan pada fase itulah Rasulullah SAW berhasil untuk membangun sebuah kedaulatan bagi umat Islam, ya, dengan langkah-langkah strategis yang beliau lakukan. Kemarin saya sudah menjelaskan ada 4 langkah utama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu yang pertama, mendirikan sebuah bangunan pabrik yang menjadi sentrum aktivitas bagi kaum muslimin di Madinah. Yang kedua, mempersaudarakan kaum muslimin di dalam rangka untuk membentuk kekuatan solidaritas di antara sesama umat Islam. Yang kemudian, yang ketiga adalah membangun stabilitas politik ya dengan adanya Piagam Madinah yang melingkupi seluruh masyarakat yang ada di Madinah pada waktu itu. Kemudian yang keempat adalah membangun pasar di dalam rangka untuk memperkuat sektor ekonomi. Nah, tentu saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam membangun kedaulatan ini harus dilanjutkan dengan langkah berikutnya, yaitu menjaga kedaulatan Islam. Ya. Jadi jangan sampai sudah membangun tetapi tidak dijaga. Sudah capek-capek membangun, sudah berusaha, berikhtiar, berjuang untuk membangun, tetapi tidak dijaga bangunan itu. Kalau tidak dijaga, maka akan rapuh, maka akan mudah rusak, maka akan mudah dihancurkan. Nah, oleh sebab itu, setelah Rasulullah SAW membangun kedaulatan di Madinah, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah menjaga agar kedaulatan itu tetap eksis. Nah, fase inilah yang kemudian kita kenal sebagai fase konfrontasi atau fase pertempuran. Karena pada fase ini benturan antara hak dan batil memasuki babak baru yang lebih sengit. Pertempuran tidak lagi bisa dihindarkan antara hak dan al-batil itu. Dan fase ini sekaligus juga menjelaskan tentang tujuan besar Islam, yaitu untuk membebaskan manusia di seluruh dunia agar dapat memeluk agama Islam tanpa ada lagi rasa takut. Ya. Jadi misi Islam itu begitu. Misi Islam itu adalah
membebaskan manusia di seluruh dunia agar mereka mampu untuk menganut keyakinannya tanpa rasa takut. Nanti kita akan jelaskan juga tentang prinsip utama dari futuhat, dari pembebasan wilayah, ya, yang sebetulnya adalah di dalam rangka untuk membebaskan manusia, bahkan tidak hanya sekedar membebaskan mereka untuk menganut keyakinan Islam, tetapi juga untuk menganut keyakinannya masing-masing agar mereka dengan berani tanpa rasa takut untuk bisa mengekspresikan keyakinannya. Lalu perkara berikutnya adalah perkara dakwah. Baik. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, pertempuran-pertempuran yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Dr. Nizar Abazah dijelaskan alasan-alasannya. Ini agar kita memiliki kesimpulan yang benar, konklusi yang benar. Jangan sampai di antara kita atau di antara umat Islam pada umumnya terbentuk satu pemahaman yang keliru tentang pertempuran, tentang peperangan yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Dan ini kita perlu memahami secara clear, ya, secara jernih, karena ada banyak upaya propaganda yang menyerang Islam melalui celah ini dengan mengatakan bahwa Islam itu haus darah, bahwa Islam itu disebarkan dengan pertumpahan darah, Islam disebarkan dengan pedang, Islam suka berperang, Islam suka dengan kekerasan dan seterusnya. Nah, ini perlu kita pahami, dan melalui sirah inilah kita akan memahami bahwa sebetulnya pertempuran yang terjadi di masa Rasulullah SAW tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh para orientalis, yang dituduhkan oleh orang-orang barat, yang dituduhkan oleh orang-orang yang membenci Islam. Ya. Nah, Nizar Abazah di dalam bukunya Perang Muhammad itu menjelaskan, ya, bahwa alasan-alasan pertempuran di masa Rasulullah SAW itu setidaknya berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama adalah karena melayani serangan musuh. Karena melayani serangan musuh. Nah, ini seperti yang terjadi pada Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Coba perhatikan. Perang Badar, kenapa bisa terjadi pertempuran? Karena kaum muslimin akan diserang oleh 1000 pasukan yang datang dari Mekah. Ya kan? Karena diserang. Kalau satu entitas, satu bangsa diserang, masa diam saja? Ya, fitrahnya, nalurinya, sebuah bangsa yang diserang maka akan melakukan perlawanan, setidaknya melindungi diri. Ya. Tidak mungkin dia akan menyerahkan diri begitu saja tanpa ada perlawanan. Itu tanda-tanda bangsa yang lemah. Ya. Nah, maka karena ada serangan dari Mekah berjumlah 1000 pasukan, kaum muslimin mau tidak mau harus melayaninya. Kemudian Perang Uhud juga demikian. Perang Uhud itu adalah upaya balas dendam yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy karena mereka kalah dalam Perang Badar. Jadi setahun kemudian setelah kekalahan mereka di Perang Badar, mereka kemudian mengerahkan pasukan untuk kembali menyerang Madinah. Jumlahnya lebih besar daripada Perang Badar. Jumlah mereka 3.000 saat 3.000 pasukan akan menyerang Madinah. Maka mau tidak mau ya harus dihadapi juga oleh kaum muslimin. Masa diam saja, masa menyerah? Ya. Itu tidak sesuai dengan naluri manusia pada umumnya kalau begitu, ya. Kemudian Perang Khandaq juga begitu, apalagi Perang Khandaq. Perang Khandaq itu Madinah akan diserang oleh pasukan gabungan, pasukan konfederasi atau pasukan. Makanya perang ini juga disebut di dalam tulisan-tulisan para sejarawan sebagai Perang Ahzab. Ya, Ahzab itu artinya konfederasi, ya. Pasukan gabungan Ahzab itu. Berapa jumlah mereka? 10.000. 10.000 pasukan dikerahkan dari Mekah untuk menyerang kota Madinah. Maka mau tidak mau kaum muslimin juga harus menghadapinya. Nah, alasan yang pertama terjadinya pertempuran di masa Rasulullah SAW adalah karena melayani serangan musuh. Baik, yang kedua, memberikan pelajaran terhadap musuh yang mencari gara-gara atau bersekongkol untuk mengganggu kaum muslimin. Ini misalnya terjadi pada perang Bani Quraidah. Ya, Bani Quraidah. Perang Bani Quraidah ini karena ya orang-orang Yahudi Quraidah di Madinah itu bersekongkol dengan orang-orang Quraisy
yang datang dari Mekah untuk menyerang, melumpuhkan kaum muslimin di Madinah. Ini terjadi pada perang Khandaq ya. Jadi perang Bani Quraisyah ini terjadi setelah perang Khandaq. Jadi setelah orang-orang Quraisy dapat dikalahkan, mereka mundur kembali ke Mekah. Nah, orang-orang Yahudi Quraisyah yang ada di Madinah ini karena sudah bersekongkol dengan orang-orang Quraisy, maka diserang oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka sudah bersekongkol, mencari gara-gara, berkomplot, kemudian membuat makar dengan pihak lain untuk melemahkan kaum muslimin. Perang Khaybar juga begitu. Kenapa perang Khaybar? Karena orang-orang Yahudi yang terusir dari Madinah itu mereka pindah ke Khaybar. Di Khaybar ini mereka membuat makar. Nah, diantaranya adalah mengompori orang-orang Quraisy yang ada di Mekah untuk menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah. Nah, perang Khandaq itu yang menjadi inisiatornya adalah orang-orang Yahudi di Khaybar. Mereka datang ke Mekah, kemudian memprovokasi para pembesar Mekah untuk menyerang Madinah. Mereka mengatakan bahwa ada saudara-saudara kami yang masih tinggal di dalam kota Madinah, yaitu Bani Quraisyah. Mereka akan membantu kalian. Nah, ini orang-orang Khaybar ya, yang memprovokasi. Maka untuk memberikan pelajaran diseranglah Khaybar itu. Kemudian juga perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu terjadi karena salah seorang utusan Rasulullah SAW yang dikirimkan untuk atau kepada salah satu penguasa di Syam pada waktu itu dibunuh justru. Ya, dibunuh. Utusan Rasulullah dibunuh, dan ini sebetulnya dalam hukum internasional, kira-kira begitu ya. Kalau sekarang bahasanya hukum internasional. Dalam etika hukum internasional yang berlaku saat itu sebuah aib. Tidak boleh seorang utusan itu dibunuh, tidak boleh. Tapi dilakukan oleh penguasa tersebut, maka diberikan pelajaran. Mereka tidak boleh menganggap remeh. Gitu. Mereka tidak boleh menganggap enteng. Mereka memulai permusuhan, maka dihadapi oleh kaum muslimin. Maka terjadi perang Mu'tah. Nah, ini perang untuk pertama kalinya kaum muslimin menghadapi pasukan Romawi. Nah, ini adalah pertempuran yang alasannya karena untuk memberikan pelajaran kepada pihak-pihak musuh yang mencari gara-gara atau bersekongkol dengan pihak lain untuk melemahkan, menghancurkan umat Islam di Madinah. Kemudian yang ketiga, alasannya adalah untuk menggagalkan rencana musuh yang mengancam kaum muslimin. Nah, seperti yang terjadi pada perang Tabuk. Nah, perang Tabuk itu kaum muslimin menghadapi pasukan Romawi untuk kedua kalinya. Meskipun tidak sempat terjadi pertempuran, ya, karena pasukan Romawi meninggalkan medan pertempuran lebih dahulu sebelum kaum muslimin tiba di medan pertempuran itu. Nah, kenapa itu terjadi? Karena pasukan Romawi ini berencana untuk berangkat ke Madinah dalam rangka untuk menyerang kota Madinah. Mengapa itu mereka lakukan? Pertama, sudah terjadi pertempuran pada perang Mu'tah itu ya. Jadi ya semacam upaya balas dendam juga. Meskipun sebetulnya kalau dilihat kaum muslimin terlihat kalah pada perang Mu'tah itu, tetapi dalam pandangan banyak pihak saat itu, ya Romawi dipermalukan oleh kaum muslimin karena Romawi saat itu menghadapi pasukan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan pasukan. Jadi 200.000 pasukan melawan 3.000 pasukan di pihak kaum muslimin. Tidak salah 3.000 pasukan di pihak kaum muslimin. Nah, ini alasan-alasan pertempuran. Jadi kalau kita lihat dari alasan-alasan tersebut, ya tidak ada satupun pertempuran yang kaum muslimin mendahului untuk melakukan serangan terhadap pihak lain. Tidak ada. Jadi alasannya apakah karena melayani serangan musuh atau memberikan pelajaran kepada pihak-pihak yang sudah melakukan upaya-upaya serangan terhadap kaum muslimin, atau yang ketiga sebagai upaya antisipasi karena sudah tahu musuh akan menyerang, kaum muslimin juga lalu mengerahkan pasukan untuk menghadapi pasukan itu. Baik, ada juga pendapat yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Qaradawi ya. Alasan-alasan yang terjadi, alasan-alasan perang yang terjadi di masa Rasulullah SAW, menurut beliau dalam kitab Fiqhul Jihad, ya, kitab beliau yang
sangat tebal itu, fikih jihad. Beliau menyebutkan di situ alasan-alasannya. Yang pertama adalah untuk melawan agresi yang dilancarkan oleh musuh. Nah ini tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Nizar Abazov, ya. Melawan agresi yang dilancarkan oleh musuh. Yang kedua, mencegah terjadinya fitnah atau menjaga stabilisasi kebebasan dakwah. Ya. Kemudian yang ketiga, menyelamatkan orang-orang yang tertindas. Menyelamatkan orang-orang yang tertindas. Khususnya ini, saya kira dalam konteks futuhat, dalam konteks perluasan wilayah dakwah. Jadi kalau kita beranggapan bahwa perluasan wilayah dakwah itu disebarkan dengan pedang, sebetulnya itu anggapan yang salah, bahkan sangat salah. Jadi kalau Islam itu datang ke satu wilayah, yang diperangi itu bukan rakyatnya. Yang diperangi adalah penguasanya di wilayah itu. Kenapa? Karena penguasanya di wilayah itu sudah berlaku otoriter, diktator terhadap rakyatnya. Kenapa? Karena tidak membebaskan rakyatnya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan. Jadi kalau ada satu wilayah yang di dalamnya ada penguasa yang memaksakan agamanya untuk dipeluk oleh seluruh rakyatnya, gitu. Dan tidak boleh ada satupun rakyatnya yang berbeda keyakinannya dengan sang raja, misalnya. Kalau ada, dihukum atau dibunuh. Nah, yang begini kan artinya sudah melakukan praktik diktatorisme di dalam sebuah negara, dalam satu lingkungan, dalam satu wilayah. Nah, yang seperti ini, penguasa yang seperti ini diperangi oleh Islam. Dijatuhkan, harus dijatuhkan, diganti dengan pemimpin dari kalangan umat Islam, lalu setelah itu rakyatnya di wilayah tersebut dibebaskan untuk memeluk agamanya masing-masing. Silahkan yang mau beragama Islam, silahkan yang mau menganut agama Nasrani, silahkan yang mau menganut agama Yahudi, dan seterusnya, dipersilahkan. Nah, baru setelah itu dakwah, yang masuk dakwah. Ya. Jadi sekali lagi, kalau Islam masuk ke satu wilayah untuk membebaskan wilayah tersebut, yang diperangi bukan rakyat, justru yang diperangi adalah penguasanya yang memaksakan keyakinannya untuk dianut oleh rakyat. Nah, sehingga tidak boleh ada yang Islam, tidak boleh ada yang Nasrani, tidak boleh ada yang Yahudi, atau kalau penguasanya dari Nasrani misalnya, ya harus Nasrani semua. Kalau ada yang Islam, dibunuh misalnya, atau dihukum, dipenjara, dan seterusnya. Yang begini yang diperangi oleh Islam. Dalam rangka itu, yang di poin yang ketiga adalah menyelamatkan orang-orang yang tertindas. Yang keempat, memberikan pelajaran kepada orang-orang yang melanggar perjanjian. Nah, seperti yang dilakukan terhadap orang-orang Yahudi di Madinah. Baik. Sekali lagi, kalau kita lihat beberapa alasan tersebut yang disebutkan oleh Nizar Abazov ataupun oleh Syekh Yusuf Qaradawi, itu menunjukkan kepada kita bahwa Islam tidak pernah mengawali untuk melakukan serangan terhadap pihak manapun. Ya, bahkan terhadap pihak-pihak yang memusuhinya, tidak pernah melakukan serangan terlebih dahulu. Ya, selalu karena alasannya untuk mempertahankan diri, untuk membela diri, untuk menjaga kedaulatan. Ya. Nah, kalaupun pada akhirnya harus terjadi pertempuran, maka yang menjadi prinsip dalam Islam itu adalah berusaha untuk membatasi cakupannya. Jadi jangan sampai melebar kemana-mana pertempuran itu. Membatasi cakupannya, memperkecil kerugiannya, dan meminimalisasi akibat-akibat buruk dari pertempuran itu. Ya, maka coba lihat etika perang dalam Islam itu. Selalu setiap komandan perang ataupun Rasulullah pada masa itu, ketika akan memberangkatkan pasukan, ya, pesannya yang disampaikan kepada para prajurit adalah, ya, jangan kalian membunuh anak-anak, membunuh perempuan, jangan membunuh juga tokoh-tokoh agama mereka, ya, jangan menghancurkan bangunan-bangunan, jangan menebang pohon-pohon. Ya, jadi diminimalisir sedemikian rupa. Karena yang diperangi adalah pasukan musuh, bukan rakyat sipil. Tidak boleh rakyat sipil itu satu pun tidak boleh ada yang terbunuh. Ya, tidak boleh ada bangunan yang dirusak. Tidak boleh ada pohon-pohonan yang ditebang. Gitu ya. Jadi sekali lagi, kalaupun pertempuran itu tidak bisa lagi dihindari, maka prinsipnya adalah berusaha untuk membatasi cakupannya, memperkecil kerugiannya, dan meminimalisasi akibat-akibat buruk dari pertempuran. Nah, sehingga
tuduhan-tuduhan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kekerasan, disebarkan melalui jalan pertumpahan darah, ya, itu adalah anggapan-anggapan yang salah. Secara normatif maupun secara empiris, ya, itu sudah terbukti. Ya. Kalau secara empiris tadi sudah saya sampaikan di awal, itu ya. Itu fakta-fakta sejarah begitu, bahwa Islam di masa Rasulullah SAW itu tidak pernah mengajarkan untuk memulai pertempuran kepada pihak manapun, termasuk kepada pihak musuh. Tidak pernah. Kalau musuh sudah menyerang, baru dilayani, dihadapi. Tidak pernah mengawali untuk melakukan serangan terhadap pihak musuh. Sehebat apapun ya, permusuhan mereka, ya, tidak pernah diserang oleh pihak musuh. Nah, secara normatif di dalam Al-Quran sudah jelas banyak disebutkan ya firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang hal ini. Misalnya pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-256, la ikraha fid din. Ya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Tidak boleh dipaksa dengan todongan senjata gitu. Dengan todongan pedang kamu harus masuk Islam, tidak bisa. Dan itu diharamkan, tidak boleh. Ya. La ikraha fid din. Tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Karena telah jelas jalan yang benar. Kemudian pada surat Yunus ayat yang ke-99, Allah juga berfirman, maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Nah, ini sebetulnya penegasan, meskipun bentuk kalimatnya adalah bentuk pertanyaan, tetapi Allah di situ sebetulnya menegaskan, jangan kamu paksakan manusia itu untuk beriman semuanya. Jangan paksa mereka. Jadi jalan-jalan kekerasan untuk mengajak orang pada kebenaran, pada keimanan itu tidak dibenarkan oleh Islam. Nah, baik. Itu prinsip-prinsip pokoknya ya. Prinsip-prinsip pokoknya dalam situasi pertempuran. Nah, lalu bagaimana dalam medan pertempuran? Jadi umat Islam di masa Rasulullah SAW itu mengalami sebanyak 74 kali pertempuran dalam rentang waktu 8 tahun. Jadi cukup banyak sebetulnya ini. Cukup banyak. Dalam rentang waktu 8 tahun, 74 kali pertempuran yang besar maupun yang kecil. Yang betul-betul terjadi maupun yang pada akhirnya tidak terjadi. Itu kalau dijumlahkan sekitar 74 kali pertempuran. Ya. Nah, dimulai dari tahun kedua Hijriah, Perang Badar. Tahun kedua Hijriah itu Perang Badar sampai tahun ke-10 Hijriah. Ya, yang terakhir yang dihadapi oleh kaum muslimin adalah Perang Tabuk yang cukup besar. Nah, baik, diantaranya dari 74 kali pertempuran itu, 28 kali pertempuran dipimpin langsung oleh Rasulullah. Nah, memang ada dua istilah dalam konteks pertempuran kaum muslimin di masa Rasulullah SAW, itu ada Ghazwah, ada Sariyah. Ghazwah itu adalah pertempuran yang dibersamai oleh Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah terlibat di dalam pertempuran itu Ghazwah. Kemudian ada Sariyah. Sariyah itu pengiriman pasukan yang tidak disertai oleh Rasulullah SAW, itu Sariyah. Yang Rasulullah ikut di dalamnya itu ada 28 kali. Ya, ada 28 kali. Maka jika dirata-ratakan itu 3 sampai 4 kali dalam setahun. Ya, meskipun nanti sebetulnya dari 28 kali itu hanya 9 kali yang betul-betul terjadi. 9 kali ya, 9 kali yang betul-betul terjadi. Kemudian selebihnya tidak sampai terjadi. Setidaknya kalaupun 9 kali itu terjadi dan Rasulullah terlibat di dalamnya, kira-kira ya setiap tahun sekali lah Rasulullah berperang, itu setiap tahun sekali. Itu cukup sering, saya kira ya, sangat sering, bahkan setahun sekali harus berperang, karena kita tahu betul ya, bisa membayangkan bagaimana dampak-dampak buruk dari pertempuran itu, ya kan? Dan ketika Rasulullah SAW terlibat pertama kali dalam pertempuran bersama kaum muslimin, usianya itu sudah 55 tahun, jadi sudah tidak lagi muda. Sudah hampir pensiun ya. Kalau PNS itu rata-rata usia 60 tahun ya pensiunnya.
sudah mulai memasuki masa-masa akan pensiun, sudah mau berakhir. Tapi Rasulullah SAW justru memulai pertempurannya di usia 55 tahun. Perang Badar itu terjadi ketika Rasulullah berusia 55 tahun. Bisa dihitung lah. Rasulullah mendapatkan wahyu usia 40 tahun, ya kan? Kemudian berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Jadi berapa tahun tuh? 53 tahun. Ya, 53 tahun. Kemudian 2 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, terjadi pertempuran Badar. Jadi 53 tambah 2, 55 tahun. Rasulullah berperang untuk pertama kalinya bersama kaum muslimin ketika beliau berusia 55 tahun dan masih terus menghadapi pertempuran sampai 9 tahun kemudian atau sampai 8 tahun kemudian. Ya. Jadi sudah 55 tambah 8 kira-kira berapa tuh? Sudah 60 tahunan. 63 ya. Sampai 63 tahun Rasulullah masih berada di medan pertempuran gitu. Padahal kita 63 tahun itu ya sudah sakit pinggang gitu, sudah jalan juga sudah nggak ada staminanya gitu, lari sudah nggak kuat, apalagi harus mengangkat pedang gitu, memakai zirah, ya itu satu hal yang sangat berat. Artinya di sisi lain kita melihat bahwa Rasulullah SAW memang memiliki stamina yang kuat, fisiknya sangat kuat. Nanti ini juga akan menjadi salah satu hal yang kita bahas nanti insya Allah. Baik, nah kalau kita lihat dalam tabel ini ya, ini saya ingin menyampaikan terkait dengan korban jiwa dalam pertempuran itu. Jadi saya mengatakan bahwa dalam Islam itu selalu berupaya untuk meminimalisir jumlah korban jiwa dalam pertempuran, baik di pihak kaum muslimin sendiri maupun di pihak musuh. Kalau bisa malah tidak terjadi pertempuran gitu. Nah, kalaupun harus terjadi pertempuran, kalau bisa dampaknya sesedikit mungkin, seminimal mungkin. Kita lihat nih, dalam perang Badar, pasukan yang gugur itu dari kaum muslimin 14, dari kafir 70. Perang Uhud, muslim 71, kafir 22. Perang Khandaq 6 di pihak kaum muslimin, 6 di pihak kafir. Kemudian di perang Khaybar 19 di pihak kaum muslimin, 93 dari pihak orang-orang kafir. Di perang Mu'tah 12 orang di pihak kaum muslimin dan tidak ada data atau bahkan tidak ada yang gugur dari pihak pasukan Romawi. Kemudian pada Fathu Mekah 2 orang yang meninggal dari pasukan kaum muslimin. Kemudian dari orang-orang kafir ada 13 orang. Pada perang Hunain ada 4 orang yang gugur dan 72 yang 4 orang yang gugur dari pihak kaum muslimin dan 72 dari pihak orang-orang kafir. Dilihat persentasenya dengan jumlah pasukan yang terlibat ya. Misalnya pada perang Hunain itu. Perang Hunain itu dari pihak kaum muslimin 12.000. Nah, pada perang Hunain itu di pihak kaum muslimin 12.000, yang wafat, yang meninggal gugur, yang syahid hanya 4 orang. Dari pasukan musuh 20.000, yang meninggal 72. Jadi memang berupaya untuk diminimalisir ya jumlah orang-orang yang gugur dalam pertempuran. Itu nanti akan menjadi salah satu pijakan dalam menentukan strategi bagi Rasulullah SAW. Ya. Nah, strategi yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam pertempuran-pertempurannya itu selalu berubah-ubah. Nah, ini menunjukkan kecerdasan Rasulullah SAW sebagai komandan perang. Sehingga dengan strategi yang berubah-ubah ini tidak bisa dibaca oleh lawan, oleh pasukan musuh tidak bisa dibaca. Karena setiap kali pertempuran strateginya dengan strategi yang berbeda. Misalnya pada perang Badar, strategi yang diterapkan adalah hit and run, pola barikade dan strategi serang lari pada perang Badar. Pada perang Uhud, strateginya adalah menempatkan pasukan panah di atas bukit untuk melindungi barisan pasukan kaum muslimin dari arah belakang. Meskipun ini nanti kita tahu ya dalam perang Uhud itu ada ketidakdisiplinan yang dilakukan oleh pasukan panah itu.
sehingga mengakibatkan kekalahan bagi pasukan kaum muslimin. Tapi strateginya, kalaupun strategi itu betul-betul dijalankan dengan baik, ya kaum muslimin yang menang, karena pada tahap awal pertempuran itu kaum muslimin sudah menang. Tapi karena kemudian pasukan panah ini tidak disiplin, turun dari bukit, diserang oleh pasukan Khalid bin Walid dari arah belakang. Kalah pasukan kaum muslimin di perang Uhud. Kemudian pada perang Khandaq, strategi yang diterapkan adalah menggali parit sebagai benteng, ya, dan ini betul-betul strategi yang sangat baru di Jazirah Arab pada waktu itu. Jadi orang-orang Arab itu tidak pernah menyaksikan ada strategi perang seperti itu. Kenapa? Karena strategi itu biasanya dijalankan oleh orang-orang Persia. Ya, oleh orang-orang Persia. Strategi itu adalah usulan dari Salman Al-Farisi, yang merupakan orang Persia. Ya. Kata Salman, kami kalau dalam situasi seperti ini akan dikepung oleh pasukan besar, maka yang kami lakukan ketika tidak ada waktu untuk membangun benteng ke atas, maka yang kami lakukan adalah membangun pertahanan dengan menggali parit. Kalau membangun ke atas benteng kan perlu waktu yang lama, perlu bertahun-tahun. Itu sudah tidak mencukupi lagi waktunya, padahal waktu antara kedatangan pasukan dari Mekah ke Madinah itu kira-kira diperkirakan saat itu tinggal 10 sampai 20 hari. Maka yang mereka lakukan adalah menggali parit. Maka orang-orang Quraisy ketika sampai di Madinah pada waktu itu mereka terbelalak mereka betul-betul terkejut ya, dengan strategi itu, karena belum pernah mereka menghadapi strategi perang seperti itu, betul-betul baru. Tapi ini dilakukan oleh kaum muslimin. Kemudian pada perang Taif misalnya, Rasulullah melakukan serangan fajar dengan menggunakan manjanik. Dan semacam tank dari kulit. Kemudian pada perang Khaybar, ya, kaum muslimin menguasai benteng demi benteng. Karena di Khaybar itu memang agak cukup sulit itu ditaklukkan Khaybar itu. Karena bentuk bentengnya itu, jadi berlapis-lapis bentengnya itu di Khaybar. Ini bentengnya orang-orang Yahudi di Khaybar itu ya. Bentengnya orang-orang Yahudi. Jadi pertahanan terakhir Yahudi itu ada di Khaybar. Maka ketika dihancurkan Khaybar itu, Yahudi sudah betul-betul tidak lagi memiliki kekuatan. Dan memang agak sulit. Tapi dengan strategi yang tepat, ya, akhirnya pos-pos kekuatan Yahudi di benteng Khaybar itu bisa ditaklukkan juga oleh kaum muslimin. Nah, jadi strategi-strategi inilah yang diterapkan ya, secara umum oleh Rasulullah SAW, membuat pihak musuh, pihak lawan itu tidak bisa memperkirakan, tidak bisa memprediksi setiap strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, lalu apa saja yang menjadi faktor-faktor kemenangan di medan pertempuran itu? Yang menjadi faktor kemenangan yang pertama adalah keberanian. Syaja'ah. Kita sering mendengar satu adagium yang mengatakan kemenangan di medan jiwa adalah kemenangan di medan yang sesungguhnya. Ya. Kalau mentalitas seseorang itu adalah mentalitas pemenang, dia merasa percaya diri, dia punya keberanian, maka insya Allah dalam pertempuran yang sesungguhnya dia akan memenangkan pertempuran itu. Ya, saya kira dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa merasakan dan membuktikannya. Kalau kita sejak awal itu sudah tidak percaya diri, ya, tidak punya keberanian, ya biasanya kita akan menjadi orang yang dikalahkan, jadi pihak yang dikalahkan. Bahkan saya kira dalam konteks pertandingan ya, yang bisa kita saksikan hari-hari ini, misalnya pertandingan tinju, itu kan suka ada tuh. Sebelum pertandingan itu mereka bertemu ya, dan di situ mereka melakukan psy war, melakukan serangan psikologis terhadap pihak lawan ya, agar mentalnya jatuh. Apakah melalui tatapan atau melalui tindakan-tindakan tertentu untuk menjatuhkan mental lawan. Dan itu penting. Ya, karena kalau lawan sudah jatuh mentalnya, itu akan mudah dikalahkan pada pertempuran yang sesungguhnya nanti. Gitu. Lalu pertanyaannya, kaum muslimin ini mendapatkan energi keberanian ini dari mana?
energinya didapatkan oleh mereka adalah dari keyakinan yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW sejak awal. Sejak awal dakwah di Mekah, Rasulullah SAW fokus untuk menanamkan keyakinan itu kepada kaum muslimin ketika mereka masih berada di Mekah. Akidah yang ditanamkan, tauhid yang ditanamkan, keyakinan mereka kepada Allah dan kepada hari akhir, disebutkan tentang surga, diceritakan tentang surga, tentang neraka, itu yang terus-menerus ditanamkan selama 13 tahun. Setiap hari, setiap waktu, setiap kali kaum muslimin berkumpul bersama Rasulullah SAW, itulah yang disampaikan oleh Rasulullah. Sehingga bagi mereka, ya, keyakinan terhadap surga itu sudah sangat kuat. Terhadap neraka juga sudah sangat kuat. Termasuk juga pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka yakin dengan nasrullah, pertolongan Allah, mereka yakin dengan inayahnya, ya. Mereka yakin juga dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau sudah demikian tidak ada yang mereka takutkan. Maka ada satu peristiwa di masa Rasulullah SAW itu ketika para sahabat kaum muslimin itu ditakut-takuti. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya orang-orang sudah berkumpul untuk menyerang kalian. Jadi ada orang yang mengatakan begitu. Tapi apa yang terjadi pada diri kaum muslimin? Fazadahum imana. Tapi justru mereka bertambah imannya, semakin kuat, semakin kokoh. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindung kami. Gitu. Jadi tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa takut. Keberanian itu. Kita bisa bayangkan kaum muslimin itu ketika mereka terlibat dalam sebuah pertempuran, ya, bergabung dalam satu pasukan perang gitu, yang mereka cari justru adalah kesyahidan, kematian. Itu yang mereka harapkan. Mereka menginginkan datangnya kematian saat di medan pertempuran itu. Ya. Bayangkan bagaimana ada dua pasukan yang bertemu, satu pasukan itu mereka mencari kematian, mengharapkan kematian, tidak takut terhadap kematian. Yang satu lagi pasukan orang-orang kafir yang mereka ini justru sangat mengkhawatirkan kematian, menghindari kematian. Kira-kira dalam bayangan kita kalau dua pasukan itu bertemu, mana yang paling siap untuk berperang? Mana yang paling siap untuk berperang? Pasukan yang siap untuk menghadapi kematian. Karena mereka tidak akan terbebani dengan tebasan pedang, ya, lemparan tombak, anak panah, dan seterusnya. Mereka tidak khawatir dengan itu. Mereka fokus berperang. Karena tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Sedangkan orang-orang kafir itu, mereka mengkhawatirkan kematian. Menghindari kematian, mereka takut. Ya, melihat pedang saja mereka sudah takut. Mendengar teriakan takbir kaum muslimin, mereka sudah takut. Mental mereka sudah jatuh sejak awal, sudah kalah. Ya, itulah yang menyebabkan kekalahan pada diri mereka. Padahal jumlah mereka selalu lebih banyak daripada jumlah kaum muslimin. Ya, keberanian. Dan Rasulullah SAW sudah pernah menyampaikan kepada kita dalam sabdanya bahwa yang menjadi sebab kekalahan umat Islam itu adalah sikap penakut. Atau yang lebih kasar lagi adalah sikap pengecut, pecundang. Ya. Kan dalam sabdanya Rasulullah pernah mengatakan bahwa suatu saat nanti, kata Rasulullah di masa itu, 14 abad yang lalu Rasulullah mengatakan itu. Suatu saat nanti umat Islam itu akan seperti hidangan yang dijadikan bancakan oleh pihak lain. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, apakah karena jumlah kita saat itu sedikit, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak, justru jumlah kalian sangat banyak, tetapi kalian ini kagusa isail gitu. Saun kagusa isail, seperti buih di lautan. Banyak tapi tidak punya kualitas. Ya. Tapi kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, ya, sebetulnya yang menjadi sebab itu adalah karena penyakit wahan. Penyakit wahan. Apa itu wahan? Kata para sahabat, apa itu wahan? Wahan itu adalah hubud dunya wa karahiyatul maut. Ya, cinta dunia dan takut terhadap kematian.
Dan ini katakanlah rahimakumullah, satu paket ini. Cinta dunia dan takut kematian itu satu paket. Kalau orang sudah terlalu cinta, terlampau cinta terhadap dunia, pasti sudah otomatis dan tidak mungkin tidak, dia pasti takut terhadap kematian. Kalau orang sudah cinta dunia, pasti takut terhadap kematian. Kenapa ya? Karena dia takut meninggalkan dunia yang sudah dicari-cari, diperjuangkan, dikumpul-kumpulkan gitu. Kemudian dia harus tinggalkan karena mati. Takut mati. Tapi orang yang menganggap dunia itu ya biasa-biasa saja, atau bahkan meremehkan dunia, dia lebih fokus terhadap akhirat, ya dia tidak takut terhadap kematian, malah kematian itu sesuatu yang diharap-harapkan. Mungkin di antara Bapak Ibu saudara-saudara ya pernah mendengar kisah tentang Umair bin Hammam itu ya. Umair bin Hammam yang terlibat dalam satu pertempuran di samping Rasulullah SAW. Umair itu mendengar Rasulullah menyeru para sahabat ketika dalam kecamuk pertempuran itu, kata Rasulullah, majulah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian Umair ada di samping Rasulullah. Kata Umair, wahai Rasulullah, apakah benar surga itu luasnya seluas langit dan bumi? Kata Rasulullah, benar. Umair lalu mengatakan, bah. Kata Rasulullah, apa yang kamu maksudkan itu, wahai Umair? Kata Umair, tidak wahai Rasulullah, saya hanya sekedar ingin menjadi salah satu penghuni surga itu. Kata Rasulullah, engkau akan menjadi salah satu penghuninya. Mendengar apa yang disampaikan Rasulullah, engkau akan menjadi salah satu penghuninya itu, Umair langsung, perasaannya langsung membumbung tinggi. Dan setelah itu dia mengambil satu kurma dari kantongnya, dia makan. Belum habis kurma itu, dimakan olehnya, dia mengatakan rasanya terlalu lama aku untuk menghabiskan satu kurma ini. Dibuang kurma itu, kemudian dia lari menuju ke medan pertempuran dan akhirnya mendapatkan kesyahidan. Yang perlu kita garis bawahi adalah, coba perhatikan kata-kata Umair itu, rasanya terlalu lama aku untuk menghabiskan satu kurma ini. Menghabiskan satu kurma kira-kira butuh berapa lama? Kan tidak lama kan? Mungkin hanya beberapa detik. Tapi bagi Umar itu terlalu lama. Rasanya terlalu lama aku untuk menghabiskan satu kurma ini. Terlalu lama hanya untuk tinggal selama beberapa detik di dunia itu terlalu lama bagi Umar. Ya, kenapa? Karena dia sudah mendapatkan janji surga. Engkau akan menjadi salah satu penghuni surga. Gitu. Bagi para sahabat, surga itu sesuatu yang sudah sangat mendalam keyakinan mereka terhadap itu. Gitu. Yakin sekali akan adanya surga dan mereka sangat tergiur dengan surga itu. Ketika seseorang mendapatkan janji itu, ya mereka tidak lagi butuh dunia untuk apa. Toh kalau kita pikir-pikir hidup di dunia ini juga capek. Ya kan? Di dunia ini kita masih harus ikut kajian kayak gini, ya kan? Di dunia kita masih harus kerja, masih harus yang mahasiswa ngerjakan tugas, harus cari uang, harus ngurusi ini itu dan seterusnya. Capek lah dunia. Kalau di surga kan orang sudah tidak perlu capek-capek lagi. Ya. Di surga itu kita tinggal menikmati hasil yang sudah kita lakukan di dunia. Ya, makanya bagi para sahabat itu, kalau mereka sudah mendapatkan janji itu, ya mereka sudah serasa tidak butuh lagi dunia sudah. Ya. Kalau kita ya karena kita belum dapat janji surga dari Rasulullah, ya mau nggak mau kan kita harus menjalani kehidupan kita di dunia. Golden ticket, Ustaz. Gimana? Golden ticket dari Rasulullah. Ya, golden ticket itu. Dapat golden ticket dari Rasulullah. Kita kan belum dapat ya. Nah, yang harus kita lakukan ya masih harus berjuang gitu di dunia. Kalau bagi Umair ya itu sudah memang pantas beliau mengatakan rasanya terlalu lama untuk menghabiskan satu kurma ini. Gitu. Terlalu lama. Tinggal beberapa detik di dunia itu lama bagi Umair. Ya. Jadi ini yang saya maksudkan dengan keberanian itu ya. Karena keyakinan mereka sudah sangat kuat dengan akhirat. Mereka berani, tidak takut dengan kematian. Kalau orang terlalu cenderung pada dunia, pasti dia menjadi pengecut, menjadi penakut. Dan inilah yang menjadi sebab kelemahan umat Islam hari ini, kata Rasulullah kan begitu. Wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sikap pengecut. Serba takut. Ya. Kenapa? Karena dunia yang menjadi tujuannya. Nah, kalau umat Islam ini kembali lagi pada orientasi yang sebenarnya, ya ingin kembali ke kampung halamannya nanti yang sebenarnya dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pasti akan menjadi orang-orang yang pemberani.
Jadi apapun tantangan di dunia ini tidak dikhawatirkan. Ya. Jadi ini faktor pertama, faktor yang paling utama kemenangan-kemenangan di masa Rasulullah SAW itu adalah faktor keberanian. Ya, meskipun jumlah mereka selalu lebih sedikit daripada jumlah musuh, selalu lebih sedikit. Tidak ada pertempuran yang jumlah kaum muslimin itu lebih banyak daripada pasukan musuh, itu tidak ada. Hampir tidak ada ya. Tapi selalu menang. Karena apa? Karena ada ya, keberanian, ada syaja'ah pada diri mereka. Baik, yang kedua adalah strategi yang tepat. Ya, strategi yang tepat. Dan ini penting juga. Ya, kalau hanya berani saja, tetapi cara kerjanya acak gitu, tidak tersistem, tidak termanage dengan baik, yaitu juga tidak akan menjadi hasil yang baik bagi umat Islam gitu ya. Nah baik, jadi hakikatnya pertempuran itu adalah medan adu strategi, taktik, dan siasat. Ya kan? Pertempuran itu hakikatnya adalah medan adu strategi, taktik, dan siasat. Dan ini berlaku ila yaumil qiyamah. Sampai kapanpun kalau kita menghadapi pihak-pihak yang memusuhi Islam, ya jangan bergerak secara sporadis gitu. Jangan asal-asalan gerakan kita itu. Ya, harus ada strateginya, jangan asal emosional saja. Ya, asal berani saja. Berani saja tapi tidak punya strategi, nah itu juga jadi konyol akhirnya. Karena dalam pertempuran itu hakikatnya adalah dia medan adu strategi, taktik, dan siasat. Semakin lihai, semakin ahli satu pasukan atau satu entitas itu mengatur strateginya, maka dia akan semakin besar kemungkinan untuk menjadi pemenang. Nah, prinsip dasar bagi Rasulullah SAW untuk menentukan strategi perangnya itu adalah yang pertama, memenangkan pertempuran secara efektif dan efisien. Yang kedua, meminimalisir korban jiwa. Nah, ini yang menjadi acuan utamanya. Kalau membuat strategi perang, harus ada dua pertimbangan ini yang utama. Harus efektif dan efisien perangnya itu. Jadi jangan berlama-lama perangnya, jangan sampai berlarut-larut, harus sekali serang truk gitu langsung menang gitu. Jangan sampai berlarut-larut. Kenapa? Karena semakin lama akan semakin banyak dampak buruknya. Efektif dan efisien. Kemudian harus mempertimbangkan korban jiwanya kalau bisa sedikit. Gimana caranya nih, strategi yang paling pas agar korban jiwa di kedua belah pihak tidak terlalu banyak. Itu yang jadi acuannya dalam menentukan strategi. Nah, jadi kita lihat, bisa dilihat di slide berikutnya. Abdullah Rahman itu menuliskan ya, membuat data. Ya bisa betul-betul tepat, bisa tidak ya, tetapi setidaknya beliau sudah berupaya ya untuk bisa mencatat ya data-data korban jiwa dalam pertempuran gitu ya. Jadi dari 7 pertempuran besar ya, 7 pertempuran besar, perang Badar, Uhud, Khandaq, Khaybar, Hunain gitu ya. Itu kaum muslimin kehilangan sekitar 136 orang. Kemudian dari pihak musuh sekitar 282 orang. Kemudian dari pertempuran-pertempuran kecil, kaum muslimin kehilangan 119 orang dan musuh kehilangan 473 orang. Jadi kalau di total korban jiwa dari kedua belah pihak, dari orang-orang kafir 1014 orang, dari kaum muslimin 225 orang. Ya. Mohon maaf, totalnya itu ya 1014 orang itu. 225 dari pihak kaum muslimin dan 759 dari pihak musuh. Nah ini karena strategi Rasulullah SAW tadi yang berpijak pada dua prinsip itu. Ya, efektif, efisien, dan meminimalisir korban jiwa. Strategi umumnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah penugasan intelijen. Ini penting sekali. Tidak ada satupun pertempuran di masa Rasulullah SAW yang tidak melibatkan peran intelijen. Yang tidak melibatkan peran intelijen. Coba, saya memang tidak akan membahas ini ya, perang demi perangnya satu persatu, karena itu akan sangat panjang sekali bahasanya. Bisa dilihat dalam kitab-kitab sirah, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan seterusnya. Itu selalu diawali dengan peran intelijen. Jadi Rasulullah SAW mengutus intel
mengutus agen mata-mata. Tapi ini tidak hanya dilakukan oleh Rasulullah, pihak musuh juga begitu. Pihak musuh juga mengirimkan mata-mata, jadi ada intelijen dan kontra intelijen. Mereka berperang dulu, intelijen ini perang informasi dulu, saling mendapatkan informasi, mencuri informasi dari pihak musuh, tapi di sisi lain juga mereka membentengi agar musuh tidak bisa mendapatkan informasi dari pihaknya dan seterusnya. Nah, ini sangat penting dan Rasulullah sebetulnya sejak awal sudah mengajarkan kita tentang pentingnya peran intelijen ini. Sekarang kira-kira intelijen terbaik di dunia itu mana? Intelijen terbaik di dunia itu mana dimiliki oleh negara? Amerika. Amerika kan? Amerika konon katanya yang kedua Israel katanya, Mossad, Allahu alam. Tapi Amerika. Ya, Amerika dengan CIA-nya katanya sih CIA ini yang di permukaan saja, yang di bawahnya itu yang tidak tampak lebih banyak lagi dan lebih canggih lagi itu di Amerika. Allah alam. Tapi kalau kita melihat perhatian negara itu terhadap peran intelijen itu sangat besar, gitu ya. Nah, sedangkan umat Islam sendiri, intelijennya lemah. Kalaupun punya intelijen, biasanya umat Islam itu tugas intelijennya buat apa? Buat memata-matai warganya sendiri kan, bukan untuk memata-matai bagaimana strategi negara lain dan seterusnya, enggak. Malah intelijennya digunakan untuk memata-matai warganya sendiri. Ya. Nah, itu kesalahan kita ya hari ini. Akhirnya umat Islam tidak banyak mendapatkan informasi tentang bagaimana strategi musuh-musuh Islam itu. Sedangkan musuh Islam banyak sekali mendapatkan informasi tentang muslimin gitu, umat Islam. Nah, di sini sikap hadar harus, dan dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Diminta untuk bersiap siaga kita. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, lipat gandakan kesabaran kalian, warabitu, dan bersiap siagalah, waspadalah. Warabitu ribat itu berjaga-jaga. Kalau dulu ribat itu berjaga-jaga di perbatasan, agar jangan sampai ada musuh yang menyelinap gitu. Tapi sekarang kan perangnya tidak hanya perang militer, tapi perang di bidang pendidikan, perang di bidang ekonomi, perang di bidang politik, budaya, media, dan seterusnya. Nah, disitulah harusnya kita berjaga-jaga ribat itu. Di perbatasan-perbatasan itu, di bidang pendidikan kita siaga, di bidang ekonomi kita siaga, di bidang politik kita siaga. Tapi itu tidak terjadi. Sehingga musuh itu menyelinap dari semua sektor itu. Habislah kita. Gitu ya. Nah, hadarnya tidak ada. Anda pun hadar, tidak waspada. Ya. Kemudian menjaga kerahasiaan strategi. Jadi musuh didapatkan informasinya, tapi musuh tidak bisa mendapatkan informasi dari kaum muslimin di masa Rasulullah. Harusnya begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga faktor kemenangan pertempuran di masa Rasulullah adalah kepemimpinan yang kuat. Apa karakter kepemimpinan yang kuat itu? Yang pertama adalah memiliki kekuatan fisik dan stamina. Rasulullah sudah membuktikan itu ya. Beliau bergulat dengan Rukanah Abu Yazid ya. Seorang pegulat tangguh di masa itu, Rasulullah menang. Artinya kekuatan fisiknya memang luar biasa. Memang Rasulullah bukan tukang gulat seperti Umar bin Khattab ya. Kalau Umar bin Khattab itu memang beliau sering bergulat di pasar Ukaz itu. Sering ikut pertandingan gulat di pasar Ukaz. Kalau Rasulullah tidak terlibat. Tapi kalau ada yang menantang gulat Rasulullah, ternyata Rasulullah menang. Rukanah itu pegulat dia. Tapi kalah oleh Rasulullah. Kemudian memiliki akal yang cerdas. Penting bagi seorang pemimpin perang, komandan perang untuk memiliki akal yang cerdas karena dia menentukan strategi pertempuran. Dan kadang-kadang dia harus berpikir cepat dalam situasi yang genting. Ya, seorang pemimpin terus berpikir cepat untuk mengambil keputusan. Dan itu perlu akal yang cerdas. Ya. Kemudian yang ketiga adalah berjiwa pemberani. Baik, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan prinsip-prinsip umum ya dalam pertempuran.
yang dihadapi oleh Rasul dan kaum muslimin, ya. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita hari ini karena kita harus sadar betul ya, pertempuran itu terus terjadi dalam bentuknya yang beragam, bermacam-macam. Kalau dulu barangkali pertempurannya pertempuran militer, kalau sekarang pertempurannya bahkan di banyak bidang ya. Harusnya kita harus lebih siap lagi dan harus lebih waspada lagi. Tapi prinsip-prinsipnya harusnya kita tetap jadikan pelajaran ya. Prinsip-prinsipnya harus kita jadikan pelajaran. Karena as-sirah bainal haq wal batil, pertempuran antara kebenaran dan kebatilan itu akan terus berjalan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kalau kita tidak waspada, kalau kita berleha-leha, bersantai-santai, nah itulah yang membuat kita akhirnya selalu dipecundangi gitu oleh musuh-musuh Islam. Baik, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.